Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Fitri Kristanti dari kelas SI 1A, NIM saya 213140714111043. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection of proper word. Apa sih selection of proper word itu? Yaitu pemilihan kata-kata yang tepat atau sesuai dalam komunikasi. Nah, penting nggak sih pemilihan kata ini? Penting banget, karena agar terciptanya komunikasi yang efektif dan juga mencegah terjadinya kesalahpahaman. Dalam dunia bisnis sendiri, jika terjadi kesalahpahaman, dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Yang kedua, penggunaan SPOK. Yang ketiga, menghindari kalimat perintah. Yang keempat, menghindari kalimat larangan. Mari kita bahas satu persatu keempat hal tersebut. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Kita tahu bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat aktif biasanya menggunakan kata kerja berawalan me atau ber. Kalimat aktif di sini juga berarti kalimat yang langsung, jelas, dan mudah dimengerti. Contoh dari kalimat aktif ini, yang pertama yaitu ibu berbelanja sayur ke pasar. Yang kedua, Andri mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, mohon maaf Pak, hari ini ada rapat jam 8 di ruang A. Dari beberapa kalimat tersebut, kita tahu kalimat itu tidak bertele-tele, dan juga kita langsung mengerti apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Yang kedua, penggunaan SPOK. Di sini penggunaan SPOK harus menggunakan SPOK yang jelas, agar tidak membingungkan penerima pesan dan juga tidak menimbulkan makna ganda atau tidak menimbulkan ambigu. Contohnya, saya sudah mengirimkan proposal bisnis ke kantor Anda. Saya sebagai subjek sudah mengirimkan sebagai predikat, proposal bisnis sebagai objek, dan ke kantor Anda sebagai keterangan. Namun, ada kalimat yang tidak menggunakan SPOK secara lengkap. Tapi, tetap tidak apa-apa jika kalimat itu sudah jelas. Maksud jelas adalah sudah dimengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, sayur ini harganya berapa, Bu? Di situ kita sudah tahu makna dari kalimat tersebut adalah menanyakan harga dari sayur tersebut. Ketiga, menghindari kalimat perintah. Kalimat perintah berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang kita kehendaki. Dalam kalimat perintah biasanya terdapat kata harus, wajib, dan lain sebagainya. Contohnya, mahasiswa harus membuat laporan dan mengumpulkannya tepat waktu. Dapat diganti dengan mahasiswa diharapkan membuat laporan dan mengumpulkannya tepat waktu. Yang keempat, menghindari kata larangan. Kata larangan merupakan ungkapan atau perkataan yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena alasan tertentu. Dalam kalimat larangan biasanya terdapat kata jangan, tidak boleh, dilarang, dan lain sebagainya. Contohnya, mahasiswa dilarang mengenakan pakaian yang tidak sopan pada saat kuliah. Dapat diganti dengan mahasiswa diharapkan mengenakan pakaian yang sopan pada saat kuliah. Atau, minta tolong mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan pada saat kuliah. Negatifnya penggunaan kalimat perintah dan kalimat larangan, yaitu ketika kita semakin banyak memerintah atau melarang seseorang, semakin turun kadar hormat orang tersebut. Seperti contoh, saat kita melarang seseorang merokok, pasti ada orang yang justru melakukan hal yang dilarang itu. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi sebaiknya memperhatikan 4 hal tadi. Ada 3 tips atau 3 kata sakti dalam berkomunikasi. Yang pertama, minta tolong. Minta tolong sebagai tanda kita menghormati orang
yang akan memberi bantuan kepada kita. Seseorang akan merasa lebih dihargai jika dimintai bantuan dengan kalimat yang santun dan enak didengar. Contohnya, minta tolong saya dibuatkan notulen rapat hari ini ya. Atau minta tolong saya dibuatkan kopi ya. Yang kedua, mohon maaf. Meskipun bukan kita yang salah, tidak ada salahnya untuk kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita dapat menurunkan ego dan menghargai perasaan orang lain. Meminta maaf juga bukan berarti kita kalah atau lemah, melainkan demi menciptakan komunikasi atau diskusi yang baik. Contohnya, mohon maaf, ruang rapat ini bebas asap rokok. Lebih enak didengar daripada tidak boleh merokok di ruang rapat. Yang ketiga, terima kasih. Terima kasih sebagai rasa syukur atau apresiasi kita terhadap orang yang telah memberikan bantuan kepada kita. Hanya dengan berterima kasih, orang akan merasa lebih bahagia. Contoh, saat kita meminta tolong. Minta tolong saya dibuatkan kopi ya. Terima kasih. Dengan ucapan seperti itu, orang tersebut akan merasa bahagia dan lebih dihargai. Demikian penjelasan saya tentang selection of proper word. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.